Ya baik, ini waktunya yang sangat ditunggu-tunggu. Sebenarnya kemarin kita udah janjian untuk ngundang di podcast ini. Sudah di sampingku nih teman kita. Kenalan dulu ya, namanya siapa? Puas Siska Rumapea, Siska. Jadi dipanggil biasanya Siska. Siska Iya, Rumah Pea. Ada teman, ada kawanmu, apirimu di Sungai Wedu dulu. ada betul. Kenal, Ada, kenal, tapi nggak ada hubungan darah gitu. nggak ada. Tapi marga aja yang sama. Marga yang sama. Oke, Siska Rumah Pea. Asalnya dari mana? Dari Sibolga, Sibolga. Di mana di Sibolga? di Poria Hanagudang. Poriaha. Jadi ini anak Tapteng lah ya. Iya, Tapteng. Teman-teman kita Sibolga, Tapteng sekitarnya ini Rumah Pea dari Sibolga. Sebenarnya kita sama. Satu Tapteng masih, satu kabupaten masih. Oke, dari Tapteng. Kita ini jumpanya di Johor di Malaysia. Coba lebih detail lokasi kita ini di mana? Bisa nggak kamu sebutin? Boleh. Lokasi kita ini di Senai Johor Perindu Nah, di Malaysia. heeh. Tepatnya ya di sinilah Perindu. Oh, di Perindu. Ya. Perindu. Iya, jadi di Senai lah ya. Di Senai ya, Senai. Senai Johor. Ini teman-teman. Sebenarnya aku jumpa sama Siska pertama kali tahun berapa ya waktu kesini aku ya? Sebenarnya 3 tahun yang lalu pun udah jumpa lah Om. Sebelum COVID udah jumpa. 2019. Sebelum COVID udah jumpa. Iya, 2019 kan. Natal Iya, kita betul. di hotel juga kan? Iya, hotel Gate. Iya, iya, 2019. Kamu Natal itu WL nggak di situ nggak? Bukan. Bukan kamu Bukan. WL. Bukan WL. Singer. Singers. Oh iya. 2019 sudah jumpa. Kamu tahun berapa datang ke Malaysia? Tahun 2017. Hah? 2017? Iya, bulan 2. Bulan 2. Berarti bulan 2 nanti 2025 sudah 8 tahun. 8 tahun ya. Yes. Selama itu gitu ya. Iya. Itu udah banyak lah ringgitmu ya, udah banyak cuanmu. Ya, puji Tuhan boleh lah. Boleh nanti aku minta siling-silingnya tuh ya. Biasa bisa beli air kan, beli air minum di sini kan. Iya, Om. 2017. Masuknya dari mana waktu ke Malaysia? Masuknya dari Duta Medan Preski Perindo. PT Di Adila. Medan ya? Iya. Oh, dari Medan terbang sini. Iya, betul. Jadi dari Medan terbang ke Johor atau ke KLI atau ke mana? Langsung ke KL baru naik bus ke sini, ke Johor. Naik bus dari sini. Ke Johor. Waktu nyampe di Kuala Lumpur dijemput oleh agen kah atau gimana? Dijemput oleh agen. Dijemput. Iya. Kebetulan agennya bagus lah servisnya ya. Iya, betul. Bagus lah ya. Dikasih snack juga, dikasih minum. Oh. Oke, aku mau tanya dulu nih. Kerja khusus dirimu lah dulu. Di Kilang sih dibilang di sini Iya, ya. di Kilang. Di PT itu di Kilang itu kamu ngapain sih gitu? Apa yang dikerjain? Saya di Kilang itu sebagai operator, saya sebagai checker. Apa yang ya lebih detail lah, entah ngangkat barang kah, ngenyolder kah atau Checker apa itu gitu? ya mencek barang. Oh, Bagian final inspection. cek ya. Ya, checker. Sebelum didistribusin harus dicek. Iya, betul. Kalau Sebelum QA ke QC QC, gimana posisinya itu? itu sebelum ke QC akulah cekernya. Oh gitu. Di production, Oh checker ya di di production production. ya. Ya. Kalau ada, iya. Tapi satu departemen sama QC itu. Bukan, Beda beda departemen departemen. ya? Departemen QC beda, departemen lainnya juga beda. Kayak aku Beda. departemennya storage. Storage assembly. Masih di satu PT terus selama 8 tahun ini? Iya, betul. Nggak pindah-pindah? Enggak. Nggak ada niat hati untuk pindah? Tidak. Sejauh Setia. ini so far so good di situ? Iya, so good. Enak, nyaman? Comfortable, nyaman. Nyaman ya? Nyaman. Aku lihat kan di media sosial teman-teman kita yang kerja di Malaysia ini ya, itu entah mungkin sekali setahun atau tutup tahun, saya kurang tahu. Mereka ada acara apa ya, dinner time lah gitu. Itu ada Iya. di sini? Ada. Itu kenapa? Atas dasar apa dilaksanakan? Apakah bonus atau memang udah tradisi di sini gimana sih? Satu, itu sudah tradisi dari Kilang. Lepas itu kita ada bonus lah dari customer lah. Oh. Makanya itu diadakan. Iya. Dinner itu free? Free. Nggak bayar apa-apapun? Nggak bayar apa-apapun. Cuman kita bawa badan aja lah ya? Iya, bahkan kita dapat bingkisan, dikasih Kilang. Dapat hadiah ya? Dapat hadiah. Oh. Kalau soal gaji nih, finansialnya, income gitu, berarti kan dari 8 tahun pasti ada mengalami kenaikan dong? Iya kan? Iya, ada kenaikan lah. Ada kenaikan. Pertama kali tahun 2017, basicnya berapa ringgit waktu itu?
Basic-nya 1.000. 1.000. 1.000. Oke. Sekarang terbaru terakhir basicnya berapa? 1.600. 1.600. Ih, kalian tinggi loh. Kenapa? Di sana 1.500 loh. Di Singawe, Petaling. Di sini 1.600. Ih, kok beda 100 ya? Kenapa beda? Karena itu adalah kenaikan gaji dari kita, bonusan lah. Oh. Kalau misalkan kita dapat B, kita ada kenaikan. Oh gitu. Iya. Kalau umumnya 1.500. Iya. Berarti udah semua kilang di Johor ini 1.600? Belum tentu. Kurang tahu. Kurang tahu. Kalau kilang kami 1.500, tapi ada 100 itu untuk kenaikan gaji. Oh, kenaikan Masuk gaji. Soalnya kilangmu ini memang masih prospek jangka panjang. Iya, betul. Masih jalan gitu. Masih jalan. Produksi apa sih? Konektor. Apa itu? Bagian elektronik yang bagian kecilnya yang untuk papan PCB. Oh, itu. Yang untuk dilengketkan di papan PCB. Oh, itu. Salah satunya seperti barang slot di DR4. Itu adalah barang yang aku cek sekarang ini. Oh. Slot RAM. Iya. Bagian dari RAM. Kayak gitu ya. Iya. Ini kecil-kecil dong ya. Kecil-kecil ya. Berarti harus teliti dong. Harus teliti. Harus sabar. Apakah kamu orangnya penyabar? Iya. Puji Tuhan. Betul. Penyabar. Detail gitu ya. Iya, harus sabar lah. Dalam dunia kerja atau selama di Malaysia lah, apa yang kamu alami yang paling tidak enak gitu selama di Malaysia? Selama di Malaysia yang paling tidak enak, aku merasa mungkin itu tidak paling enak pada masa itu, tapi aku merasa itu sebuah pembelajaran. Iya. Yang gak enaknya itu ketika jumpa dengan orang-orang yang berbeda karakter. Yang dulunya aku tuh di rumah di Indonesia, ya gak ada yang namanya musuh. Gak ada yang namanya cekcok, gak ada yang namanya bertengkar gitu, gak ada selek gitulah. Iya. Tapi di sini pertama-tama aku datang ke sini, satu rumahku hampir semuanya bermusuhan denganku. Di hostel? Di rumahku. Iya, di rumah. Mereka menganggap bahwasannya aku tuh anak orang kaya yang sok. Anak orang kaya, katanya nggak tahu ya, ada yang bilang dari kulit tuh katanya dulu bening. Biasanya mereka berpikirnya bahwa aku tuh orangnya berada lah. Ya, terus yang sok-sokan. Kelihatan agak sombong pada saat itu. Iya, menurut mereka. Ya. Tapi menurutku enggak sih. Itu yang paling tidak mengenakan menurutmu? Yang paling tidak mengenakan itu ini, Om. Yang mana? Disindir, iya. Kita itu setiap ada meeting di rumah. Jadi kalau ada kekurangan di rumah itu, ada yang mau dikoreksi, itu harus ada meeting. Iya. Nah, ini lucu sih pengalamanku. Iya, coba ceritain. Aku di Medan kemarin, aku tinggal di rumah nantulangku. Aku tuh ngelihat nantulangku nyuci sayur itu dimasukkan ke dalam baskom besar. Terus supaya tanah dari bayam itu ya keluar kan di bawah. Jadi supaya lebih bersih lah. Iya. Dan aku membuat itu di sini. Sedangkan di sini ada wastafel namanya. Aku buat di kamar mandi, aku nyuci sayur di kamar mandi. Itu adalah hal yang paling memalukan menurutku lah. Iya. Dan ada kawan yang melihat tapi tidak berani untuk menegur langsung. Justru menceritakan kepada kawan-kawan di rumah itu. Dan yang buat aku merasa malunya ketika kita ditegur di meeting. Itu pun bukan ditegur langsung, itu disindir. Berarti banyak orang lihat gitu ya. Iya. Jadi aku ngerasa kayak, kenapa aku bukannya susah ditegur loh. Aku menurutku gitu. Aku enggak susah untuk ditegur, susah untuk diingatin, enggak. Aku kalau dikasih nasihat juga aku terima. Selagi itu boleh aku terima. Tapi ini kok sampai satu rumah itu nyindir aku. Bilangnya gini, Om. Yang gak ada nyawa wastafel di rumahnya, makanya nyuci sayur di kamar mandi gitu. Sampai segitunya. Lepas itu aku juga pernah simpan tomat di dalam freezer. Nah, aku kan dulu memang kita gak ada kulkas lah di rumah. Iya. Jadi aku merasa kalau aku simpan di freezer lebih awet. Lebih tahan. Ternyata kawan kita yang mungkin udah pengalaman, siapa yang menyimpan tomat di kulkas ini? Yang gak adanya kulkas di rumahnya, yang gak adanya kulkas di kampungnya, gitu-gitulah. Sehingga gak tahu caranya memposisikan gitu. Itu kedengarannya sangat menyindir dan sangat menyakitkan bagiku. Dan dulu aku tuh gereja belum di tempat ini, aku tuh kalau selama nyanyi puji-pujian itu aku menangis, ya mencurahkan semua isi hatiku. Unek-unek yang di gitu rumah ya. Iya. Karena
belum ada yang kuanggap jadi teman di sana. Belum ada yang bisa kuanggap sebagai sahabat yang boleh bertukar pikiran. Karena semuanya saling menyindir aku. Terus kalau aku pernah pengalaman satu kali, aku pulang kerja, dikunci dari kamar, dikunci dari dalam. Mereka sebenarnya sengaja membuat aku iseng-iseng, nggak tahu lah, tapi sengaja. Aku udah pulang pagi kerja malam, aku udah ketok-ketok berapa kali, tapi mereka nggak dibuka. Mereka itu kedengaran seperti ketawa-ketawa lah. Dan aku merasa jengkel lah. Aku udah capek kerja, kenapa dikunci dari dalam gitu lah. Kecuali tadi kalau mereka ketiduran, ini nggak ketiduran, sengaja. Nah, akhirnya aku memilih untuk diam, Om. Memilih diam dan aku mengerjakan pekerjaanku ya tanpa harus berbicara kepada siapapun. Jadi mereka mungkin merasa bahwasannya aku ini udah memilih diam, mereka mencoba untuk mencakapi aku. Tapi pada saat kita lagi panas-panasnya, kita tuh nggak nyaman untuk ngomong-ngomong atau apa, apalagi orang itu yang sengaja buat kan. Jadi dari situ sempat diam-diaman. Tapi pengalaman yang aku dapat dari situ ialah diam-diaman sama kawan itu nggak enak. Diam-diaman sama kawan itu nggak enak. Jadi aku yang tadinya sebenarnya aku yang korban, jadi aku yang merasa bersalah, aku yang minta maaf. Aku yang minta maaf karena aku nggak tahan diam-diaman. Dan hampir setiap satu rumah itu, hampir setiap anggota membuat aku ada yang harus diingat lah dari mereka. Ada kalimat sama apa tingkah laku. Tapi kamu udah berdamai dengan hal itu? Udah berdamai, puji Tuhan. Aku nggak lama simpan lagi. Enggak. Justru aku merasa itu pelajaran bagiku. Itulah karakter manusia. Nggak semua karakter manusia itu sama, berbeda-beda. Di Malaysia inilah aku kenal itu. Waktu di kampung enggak ya? Enggak, di kampung itu ya teman semua. Iya, di sini jumpa dengan berbagai macam manusia ya. Iya, betul. Suku yang beda. Bahkan kadang-kadang kalau di hostel itu dari negara lain pun ada kan? Ada. Betul. Ada kawan kita kemarin, temanmu lah, teman keempat, mau gak usah kita sebut lah namanya. Dia nggak betah di situ, kenapa? Satu hostel atau satu kamar dia itu membuat dia nggak nyaman gitu lah. Tahu lah manusia-manusia yang agak jugul, nakal dikit kan. Iya, betul. Dia lebih betah main-main ke gereja katanya. Iya, betul. Mending laku ke gereja, di hostel nggak enak. Kayaknya jugul-jugul semua kawan-kawanku katanya gitu. Iya, betul. Mungkin di pengalamanmu dan orang sekitarmu juga pasti ada yang mengalami kayak gitu kan. Iya, betul. Satu hostelnya yang mungkin nggak sefrekuensi sama kita gitu kan. Iya, betul. Agak-agak nakal gitu lah. Jadi kalau di Malaysia ini banyak pembelajaran lah ya. Banyak sekali pembelajaran. Kamu kategori ini nggak boros nggak kalau siap-siap gajian gitu? Paling ngapain sih? Kalau menurut aku kalau dibilang boros, nggak terlalu boros. Karena kalau time cuti ya ke gereja, palingan gereja. Jalan-jalan? Karena jalan-jalan itu jarang sih Om, jalan-jalan. Sebelum aku pelayanan aku jalan-jalan lah. Sebelum pelayanan ke Melaka, ke KL, naik touring-touring gitu lah. Iya pernah. Naik bus ke Singapura. Sekarang nggak ada waktu. Nggak ada waktu lagi untuk jalan-jalan. Memikirkan jalan-jalan nggak ada lagi. Pulang kerja udah pelayanan. Udah pelayanan. Gitu. Udah fokus ya? Oh fokus. Apalagi kalau kita mau Natal kan, itu iya. Sibuk ya? Sibuk, iya. Melebihi pembisnis. Gimana Natal tahun baru tahun ini? Are you happy? Happy. Walaupun nggak pulang kampung. Walaupun nggak pulang kampung. Selama 8 tahun di sini nggak pernah pulang kampung di bulan 12. Pulangnya di bulan-bulan biasa ya? Di bulan-bulan biasa karena penyambungan kontrak. Kita itu tanggal-tanggal ya di bulan 12 lah, penyambungan kontrak, penyambungan permit, ya di situ. Tapi nggak cocok pula di situ pulang ya? Iya nggak cocok. Di masa-masa sibuk-sibuknya bilang ya? Iya betul. Berarti di bulan-bulan tengah-tengah bulan gitu lah ya? Iya. Bulan-bulan biasa ya? Iya betul. Apa ya misalnya udah pengertian nih orang tuamu kalau kamu nggak pernah pulang di bulan 12 itu? Paham mereka keadaan ini? Pengertian sekali, pengertian. Tahu? Iya tahu. Dikasih pengertian lah. Iya. Pernah ini nggak sama atasanmu? Begaduh di kilang? Puji Tuhan sampai sekarang ini nggak pernah begaduh di kilang. Nggak pernah berantem. Kalau debat secara cakap-cakap aja pernah lah ya? Nggak mungkin ya pernah? Debat juga nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Lebih memendam. Kalau ada misalkan kayak barangku reject, leaderku marah di waktu meeting, aku jujur pertama-tama ya menangis. Kita udah usaha semaksimal mungkin, kita udah usaha untuk dapat output, quality bagus, tapi ya kita kan manusia biasa kan. Iya, Ya pasti ada lalai lah. Ada lalai lah.
lepas reject gitu dimarahi di depan umum ya pasti malu lah. Pasti Malu, malu ya. sakit hati, kayak mau ditaruh di mana muka ini gitu. Gitu ya. Terus aku tuh sering ngantuk lah adik kilang. Itu adalah kelemahanku. Kenapa? Atau karena kamu kurang tidur? Susah tidur atau gimana sih? Satu ya kurang tidur karena kurang tahu ya. Kadang latihan, pulang latihan udah jam berapa, apalagi Heeh. semalam kan. Udah jam 12 lah, sampai di rumah jam 12. Ya masih siap-siap mau masak lagi untuk makan. Hanya kurang lebih jam 1, jam 2, di situlah baru tidur. Besoknya masuk apa? Dan mudah-mudahan leaderku nggak tahu ini. Besoknya masuk apa? Besok pagi? Masuk malam. Masuk malam, masih Iya, panjang masih lah. panjang. Ya kenapa sering ngantuk? Berarti kamu kayaknya di jam tidur itu mungkin belum di-manage dengan bagus ya? Kerasa. Iya. Karena dari teman-teman yang kita kenal di sini pun katanya kamu sering ngantuk gitu ditemukan teman-teman gitu. Jujur dulu. Siapa itu? Kenapa? Kenapa kamu ngantuk? Karena apa? Kurang tidur kah atau kamu begadang main HP lama atau gimana? Kurang tahu, tapi aku ada di bagian mesin, aku tuh mataku langsung terasa berat. Ada kena cahaya atau bahan Iya memang, kimia di iya HP memang. itu? Bukan, memang aku tuh 11 jam itu dia memang di cahaya, nggak gerak kemana-mana. Oh iya Itu ya. yang buat aku ngerasa mataku tuh lelah dan kayak ngantuk gitu. Kalau kamu kenapa-napa gimana? Nggak tahu ya. Saudara ini, teman-teman atau apa adik-adikmu masih di kampung semua? Masih di kampung. Bapak mama masih hidup? Masih hidup. Masih hidup? Masih sehat semua? Sehat puji Tuhan. Ada yang udah married atau masih sekolah atau gimana? Kakak udah married. Berapa saudara kalian? 6 bersaudara. Kamu anak keberapa? Anak keempat. Di bawah masih sekolah? Masih sekolah satu perempuan, yang paling bungsu. Satu lagi. Berarti 2 lagi dong di bawahmu kan? 2 lagi di bawah aku ya. Karena kamu keempat kan? Iya. Masih sekolah mereka? Satu udah tamat, satu masih sekolah. Yang paling bungsu lah yang masih sekolah itu? Iya, kelas 2 SMA. SMA? Oh, berarti udah termasuk banyak juga lah umurmu berarti. Kelas 2 SMA, adikmu paling kecil? Iya. Udah lama juga di Malaysia. Ada nggak yang lebih dari lama dirimu, teman-teman kita sini? Ada lah pastinya. Di atas 10 tahun gitu? Ada. Ada? Orang Indonesia mungkin menjalani 10 tahun lah. Itu adalah gelombang pertama orang Indonesia. Iya. Itu kayak mana sih sistem kerja di Malaysia ini? Khususnya di PT-mu dulu lah ya. Ini lokasi kita di Johor ya. Itu kontrak setahun sambung-sambung atau langsung 10 atau langsung 13 atau gimana sih? Setahun. Terus perpanjang lagi? Perpanjang lagi. Ada tes-tesnya lagi nggak? Kayak tes medikal? Ada. Ini kita baru tes medikal. Lolos? Mungkin udah lolos lah ya. Udah 1 minggu. Enggak, hasilnya dikasih nggak resultnya? Ini nih hasil tes medikal Siska. Ini ceknya ada nggak? Bagian yang fail mungkin akan dibagi tahu. Tapi kalau oke semuanya nggak akan dibagi tahu. Oh, yang successful nggak dikasih tahu. Oh, iya. Yang fail dikasih tahu? Yang fail dikasih tahu. Ada yang fail? Baru-baru ini aku dengar ada fail. Iya, di yang gelombang terakhir ini. Teman-temanmu ada? Ada. Kalau itu fail berarti nggak bisa sambung? Nggak bisa sambung. Berarti pulang? Pulang. Atau pindah ke kilang lain bisa nggak? Kurang tahu ya, tunggu dia pulang dulu, sembuh dulu, baru datang lagi boleh. Oh. Oh iya ya, dengan hasil itu nanti kalau mau coba lagi ke PT lain, kemungkinan besar nggak bisa masuk dong ya? Iya. Karena medikalnya apa ya? Hanya cek medikal aja, nggak ada tes yang lain, akademik, wawancara gitu? Enggak ada. Medikal aja? Medikal aja. Iya. Berarti kalau nanti kamu nggak jaga kesehatan kayak mana pula ya? Nggak bisa lolos medikal di tahun-tahun ke depan. Mungkin udah waktunya untuk pulang. Targetmu masih mau finish kan sampai habis 13 tahun itu? Kurang tahu ya ini sampai 13 tahun karena itu karena pandemik ya. Jadi ditambahkan jadi 13 tahun, seharusnya 10 tahun. 10. Iya. Ya melihat keadaan lah. Kalau menurutmu kondisi finansialmu saat ini memungkinkankah kamu akan bertahan di sini? Daripada nggak kerja nih di kampung, mending lah di sini udah ada yang asli nyata gitu. Ya udahlah, habiskan aja lah end kontrak sampai 13 tahun gitu. Ada planning kayak gitu kah? Ada. Atau ada masih yang dibantu orang tua atau adik sekolah? Untuk saat ini aku sedang fokus untuk membantu adikku. Nanti tamat sekolah ada rencana ke depannya untuk jadi apa. Dia ada rencana masuk ke sini nggak? Enggak. Nggak ada? Nggak ada ke sini, tapi ada rencana plan lain lah untuk dia. Oh iya. Nih,
Karena pasti kamu bantu kan adikmu itu kan Iya. dalam bidang sekolahnya. Coba apa pesan-pesanmu sama adik kita yang baru tamat itu kamu bantu nggak kemarin? Kalau kita ngirim sama mama itu udah untuk semua lah itu. Iya itulah, udah pastilah. Yang baru tamat itu pasti ikut juga dong kemarin kamu bantu. Iya, Karena kamu udah 8 tahun di sini kan. Coba sampaikan dulu nih sama adikmu yang sekolah nih yang masih muda, apa pesanmu? Karena kamu udah bantu gini-gini supaya nggak sia-sia gitu. Say something lah. Pesanku untuk adikku, Sebut namanya. untuk Fajar Christian Romapea, jujur aku merindukan perubahan darimu. Aku merindukan Tuhan memenangkan hatimu. Tuhan, aku rindu juga Tuhan memelihara hidupmu seperti Tuhan juga memelihara hidupku. Jujur kita sekeluarga sangat menanti perubahan darimu adikku, Fajar Christian Romapea, yang menjadi pergumulan kami saat ini. Aku percaya Tuhan akan menolong kamu. Tuhan akan mengubahkan kamu. Hatimu yang mengeras, yang bebal, akan Tuhan tolong dan akan ubahkan kamu. Itu pesanku sama adikku. Karena akhir-akhir ini keadaannya lagi tidak baik-baik saja. Tahu kan Om, di masa-masa muda ini ada banyak orang-orang yang di sekitaran kayak di kampung banyak yang tidak cobaan, baik, ya. Banyak cobaan, banyak ujian, dan ini merupakan pergumulan dan padang gurun orang tuaku. Iya. Iya. Karena adik kami ini termasuk orang bebal. Iya. Orangnya ya berkawan dengan kawan-kawan yang kurang baik lah. Iya. Menurut kita. Jadi aku percaya orang-orang yang biasanya yang tidak baik akan Tuhan jadikan baik, bahkan melebihi daripada kata baik lah. Tuhan akan pakai, Tuhan akan promosikan, dan hidupnya saat ini akan menjadi saksi untuk hari esoknya. Aku percaya itu. Adikku akan mengalami perubahan, adikku akan ditolong Tuhan, adikku akan dipulihkan Tuhan. Untuk Fajar Christian Romapea, aku menunggumu adikku. Dan aku juga berharap kepada adik Catherine Romapea, kalau dinasihati tolonglah jangan melawan. Terus kalau Bapak ingatin jangan jadi kembali dengan suara yang kuat, keras. Orang tua kita sudah makin tua. Tolonglah mengerti, tolonglah hormatlah kepada orang tua. Terus jangan suka main game. Oh, sering main game dia? Sering main game, perempuan. Oh, main game biasanya cowok kan? Iya, tapi ini main game terus. Suka? Iya. Jadi terbang kali dong kalau dia ngerjain apa-apa di rumah. Betul, hampir dia nggak bisa ngerjain apa-apa. Cuci dulu piring itu, Siska. Ya, misalnya nih kan, dia asik main game. Iya mak, tunggu dulu mak. Dia main game terus. Itulah yang kita hadapi memang generasi sekarang ya. Di zaman ini, beda mungkin di zaman-zaman Siska atau zamanku ya. Kita kalau melihat orang tua itu cuman di kode mata aja kita langsung tunduk ya. Nah, itu menurut di zamanku ya. Tapi nggak tahu yang Gen Z yang sekarang itu sampai dicambuk-cambuk pun dibel-beli nggak ada berubah gitu. Iya, nggak ada berubah, betul. Makanya buat keluarga atau adiknya si Siska ini kalian dengar lah. Aku nambahin sedikit lah ya kan. Karena hal di posisi adikmu itu aku alami juga gitu. Kalau udah kakak kita bersusah payah bantu kita sekolah, feedbacknya paling tidak kita harus baik-baik lah sekolah gitu kan. Baik di rumah, baik karakternya di sekolah, jangan nakal lah gitu lah. Iya, betul. Karena sia-sia kita bantu kasih uang, kasih ini, tapi pangalahonya gak berubah kan. Tapi di tahun 2025 ini kita berharap keluarga kita makin dekat sama Tuhan. Itu pengennya kita lah dimanapun teman-teman kita berada ya. Untuk orang tua Siska ada nggak yang mau disampaikan sama bapak dan mama? Bayangkan ini kira-kira this is apa ya, kayak acara manduk hatta lah tahun baru. Saya kasih kesempatan buat Siska. Manduk hatta dulu sama bapak mama. Oke. Untuk mama, jujur ini adalah sosok pribadi yang sangat menginspiratif untuk aku sebagai anak perempuan. Mama itu jujur adalah orang yang mengenalkan aku kepada Tuhan dari sejak kecil. Bahkan gak pernah jemu-jemu untuk mengingatkan aku untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Itu adalah mama, pribadi mama. Mama adalah seorang pribadi yang sangat penolong bagi keluarga. Mama sangat peduli, dan sekalipun anak-anaknya nakal-nakal semua, 6 bersaudara semuanya memiliki karakter yang berbeda-beda, mama itu the best. Mama itu the best, and I proud of you. I love you mom, I love you so much.
Jujur salah satu yang menginspirasi aku untuk tetap bertahan di sini adalah mama. Mama selalu bilang kalau pulang pengangguran, lebih sakit pengangguran daripada kamu yang bekerja di sana. Itu selalu mama bilang, jangan sampai pulang ke sini pengangguran lagi. Kalau selagi masih kerja di sana, selagi masih sehat, bekerjalah di sana. Iya. Itu yang mama selalu bilang. Terus akhir-akhir ini mama, aku tahu mah, aku paham, mama merindukan supaya anak-anakmu ini memiliki pasangan hidup. Percayalah mah, waktu Tuhan Allah yang paling tepat, waktu Tuhan Allah yang paling indah, Tuhan pasti akan nyatakan janjinya. Apalagi kalau kita orang-orang yang percaya, bagi orang-orang yang percaya, yang setia menanti janji Tuhan, Tuhan pasti tepati. Nah untuk mama, sabarlah ma, tetaplah kuat. Apapun yang menjadi pergumulan mama saat ini, menjadi padang gurun mama saat ini, tetaplah berserah kepada Tuhan. Tuhan adalah sumber pertolongan, Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Aku percaya jikalau mama boleh melewati di hari-hari sebelumnya, di masa-masa sulit mama, di masa-masa yang akan datang juga mama mampu melewatinya. Jangan mama melihat adik-adik yang kurang menyukakan hati mama, tapi lihatlah kami anak-anak mama yang mungkin bisa sedikit membuat mama semangat. Pokoknya yang aku mau bilang, jangan putus asa lama. Pasti ada perubahan, tetaplah berdoa. Sekalipun doa mama gak dijawab Tuhan, harus ada misalnya mama selalu bilang, aku selalu berdoa sama Tuhan tiap malam, mendoakan anak-anakku, tapi kok gak ada perubahan, gak ada terjadi apa-apa. Ma, sebenarnya Tuhan itu sedang bekerja. Tuhan sengaja gak menjawab langsung karena mama juga tahu Tuhan itu mau mama semakin dekat dengan Tuhan dan selalu berseru kepada Tuhan. Percayalah ma, Tuhan pasti akan nyatakan mujizatnya, khususnya bagi abang-abang sama adik-adik, dan untukku juga. Terima kasih ma, terima kasih menjadi pribadi yang menolong, pribadi yang sangat baik lah, the best mom forever yang aku punya. Dan aku juga rindu menyampaikan untuk Bapak, Pak, jujur, kalau aku nelpon aku tuh nanyanya mama, bukan Bapak. Bukan apa-apa. Hanya saja aku merasa kalau sama Bapak aku segan sekali. Misalnya aku mau mulai pembicaraan itu aku tuh bingung apa yang mau aku bicarakan, tapi kalau sama Mama banyak hal yang mau dibicarakan. Bukan berarti aku nggak rindu sama Bapak, kita anak-anak Bapak rindu sama Bapak, sayang sama Bapak. Bapak jangan berkecil hati kalau jarang ditelepon sama anak-anaknya. Bahkan tahun baru kemarin Bapak bilang, "Kok nggak ada yang nelpon aku ya?" Padahal ada yang nelpon, Bapak yang ketiduran nggak Bapak angkat. Oke ya Pak, ya Siska juga sayang sama Bapak. Bapak adalah guru pertamaku yang mengajarkan aku dari abjad, bahasa Inggris, semua menggambar. Bapak adalah guru pertamaku dan aku sangat bangga punya Bapak seperti Bapak. I love you Papa. Muah. Ya sedih juga ya. Saya juga agak sedih karena saya nggak bisa balik juga. Gitu. Nggak pulang tahun ini, tahun lalu juga saya nggak pulang. Saya pulang kampung itu terakhir 2022 ya, atau 2021. Masih tes-tes lah, masih ada tesnya. Itu pun karena ada acara kemalangan ya di kampung. Jadi kalau pas kita bahas-bahas tahun baru sini, ya kadang ya netes air mata juga gitu. Walaupun aku cowok ya, sedih juga. Oh iya ya, bisa ngomong, oh sedih ya gitu. Nah Siska kan konteksnya bapak mama masih hidup kan? Masih hidup. Nah, mama saya nggak ada. Oh, itu lebih sorry. gitu kan. Jadi kalau dibahas soal mama ini, pas yang kamu bilang itu, walaupun saya sebagai cowok ya, saya lebih suka dan lebih bisa ngobrol lepas everything, semua ya sama mamaku. Mau bahas cewek, bahas apa lagi, semua lah. Mau pendidikan, mau bahas ada Batak, semua itu sama mamaku gitu loh. Nggak tahu entah kenapa. Betul. Mungkin kebetulan saya juga cuman saya juga anaknya laki-laki kan. Cuman anak sasada lah kalau bahasa Bataknya gitu. Jadi semua hal itu kalau nelpon sama bapak sebentar doang. Paling inti-intinya aja kan masalah laki-laki. Udah siap itu sama aku nelpon paling lama berjam-jam. Sampai tengah malam. Persis seperti Siska lah. Kayaknya lebih lepas sama mak gitu ya. Iya betul. Iya betul, kayak gitu semua curhat. Segala hal aku bahas itu sama makku. Masalahku misalnya mau dekat sama cewek kayak mana, buru apa, detail ditanyanya. Gitulah. Jadi karena kita nggak bisa pulang tahun ini, semoga keluarga Siska nih, rumah Pea dan keluargaku juga bisa lihat video ini kan, full videonya di YouTube. Ya salam lah buat kalian teman-teman kita yang ada di mana tadi? Di Poriaha ya? Di Poriaha. Di Poriaha, memang agak jauh juga sih rumah kami ke rumah kalian. Iya. Kalau aku di apanya, kalau kamu tahu Huta Balang kan? Dari Huta Balang ke Poriaha
Ada lah 1 jamnya. Ada. Atau lebih dikit lah kali ya. Iya betul. Karena apalagi kalau singgah di terminal lagi kan. Iya betul. Tapi kalau langsung naik motor atau naik kereta adalah 1 jam lebih dikit lah. Oh nanti kalau pulang main-main lah ke rumah kami atau aku main-main ke rumah kalian juga bisa. Boleh juga. Tapi nanti dibilang sama aku nanti itu apa aku? Apa? Itu calon nih gitu. Iya. Jangan. Padahal Ya nggak apa-apa lah, ngapain Oke. takut kan? Kalau dibilang, "Itu calon nih." Enggak, kawanku yang satu tim pelayanan bilang. Iya. Kalau kamu bilang pun, "Itu calon nih." Iya, doakanlah, nggak apa-apa, aku bawa canda-canda aja Iya, gitu iya, kan. betul, betul. Iya, tapi kalau dari segi marga masih lewat lah. Rumah Iya. PA, Mama tadi buru apa? Buru manik. Manik, mamaku buru Marbun. Kayaknya masih lolos-lolos aja lah ya. Nggak ada halangan kan, nggak Iya, iya, tarito, nggak tartulang, nggak kena bere gitu kan. Iya, iya. Satu kampung pula kan gitu. Misalnya gitu Iya. kan. Ya nantilah kalau pulang, nanti kan ke tempat ini, ibu apa, orang sel kan. Ibu Gembala? Bisa kan kami satu kampung, tapi pun nggak dekat kali lah. Ya kayak dari sini ke mana lah aku bilang ya. Ada lah mungkin ke hostel kalian, Perindu berapa lah ini yang sebelah sana yang agak jauh dikit lah. Ada ke situ lah. Tapi jalan kaki masih bisa lah ke rumah orang Selkan, rumah opung Selkan. Main-main lah nanti ke sana, atau jalan-jalan kita. Tapi sebenarnya daerah kampung kalian yang banyak wisata, ke sana. Betul, iya. Pernah ke sini nggak, Sapuan Silalak? Nggak pernah. Pantai Binasi? Pernah. Iya, Pernah. ke Sibandat itu kan? Udah pernah sih itu? Sibandang atau Sibandat. Sibandat? Sibandang ya atau Sibandat? Itu lah Binasi itu. Deretan Pantai Binasi itu lah. Sibandang lah. Sibandang ya? Udah pernah ke situ? Sudah pernah. Udah pernah. Kemana lagi ya? Apa lagi objek wisata di sana? Pulau Muara Kolang belum pernah. Belum? Berarti lebih panjang kakiku ya? Iya, aku tuh di masa sekolah ya sekolah. Oh, anak rumahan. Rumahan. Iya. Kalau ke pantai yang Lebuanang itu nggak pernah yang aku bilang tadi? Pernah. Rekreasi daripada SD. SD. Oh, tapi udah lama lah ya. Udah lama. Ada di kampung nggak pohon durian kalian? Ada. Ya kalau musim durian. Tapi nggak berbuah. Saat ini belum berbuah pernah sama sekali. Nggak pernah berbuah. Oh, yang ini yang Marga Silaban gue bilang itu kayaknya ada sih itu. Orang itu pernah. Karisna ada. Orang Karisna. Oh iya. Banyak ya. Di mana? Kolang. Dia orang Kolang. Iya. Kamu pernah ke kampungnya? Pernah. Oh, pernah ke rumahnya? Rumahnya aku nggak kenal dia di sana. Di sini kenalnya. Di sini kenal. Orang Kolang. Iya. Oh, berarti masih satu apa lah kita? Tapi udah lebih dekat rumahmu lah, ke kampung dia lah. Iya betul. Iya, kalau aku kan ke kampung dia udah kayak ujung ke ujung lah kan, dari arah Pinang Sori sini, Utabalang ini. Iya betul. Arka Soram kan jauh ya. Oke. Resolusi tahun 2005 kira-kira 2025 kira-kira apa nih Siska? Ini yang muncul saat ini di hatimu, apa resolusi, impian, harapan? Coba please tell me. Salah satunya mengalami peningkatan di pekerjaan. Nggak mau gitu-gitu aja, udah 8 tahun, mau ada peningkatan lah. Iya. Terus merindukan pasangan hidup yang tepat daripada Tuhan. Kamu masih jomblo? Iya. Oh, syukurlah kalau kayak gitu. Masih jomblo. Udah lama jomblo. Udah berapa tahun? Baru diputusin. Woi. Aduh, kenapa diputusin? Karena selalu sibuk di gereja. Sibuk di gereja. Udah lama putusnya? Udah. Udah setahun, 2 tahun. Ya, kurang tahu. Setahun lah. Tapi udah move on ya? Puji udah Tuhan. Beres? Kurang tahu. Jadi kalau ada misalnya sosok cowok yang ingin mendekatimu kira-kira, kamu welcome? Mungkin belum welcome lah. Belum ya? Belum. Kenapa? Belum ready? Aku merasa, karena setiap alasan laki-laki itu selalu merasa aku tuh nggak ada waktu sama mereka. Aku tuh nggak ada waktu sama mereka, jadi karena kamu sibuk ya? Sibuk, jadi mungkin aku akan memilih untuk memulihkan hatiku dulu, baru akan mulai mengenal laki-laki. Tadi itu kan, itu masih resolusi pertama peningkatan dunia kerja, yang kedua masalah jodoh. Ada opsi-opsi ketiga lagi resolusinya? Apalagi? Itulah untuk adikku Fajar Christian Romapea, kiranya Tuhan ubahkan. Supaya bertobat? Supaya menjadi orang yang baik lah gitu? Iya. Ada lagi selain itu? Orang tua selalu sehat, sehingga nanti boleh jumpa di tahun-tahun yang akan datang, bahkan di tahun ini yang ada direncanakan.
Dan untuk keluarga yang lagi sakit saat ini, yang lagi di rumah sakit, aku juga berdoa kiranya Mama Tua cepat sembuh, Mama Tua. Di Sibolga? Enggak, di Siantar. Oh, di Siantar. Oh iya. Itu aja resolusinya. Itu aja. Nggak ada resolusi. Biasanya kan anak-anak muda resolusinya contoh diet, olahraga gitu. Ada nggak itu? Masuk di list nggak itu? Pola hidup sehat misalnya gitu kan? Ada. Jangan suka-suka ngantuk lagi pelayanan misalnya gitu. Iya. Ada. Supaya gimana triknya supaya nggak ngantuk gitu? Jujur semenjak aku berkawan sama Kak Jamie, aku tuh mengalami suatu peningkatan, ngerasa yang positif ya? Yang positif. Oh, yang positif. Berkawan sama Kak Jamie itu ada aura positifnya. Salah satunya ialah bangun harus cepat-cepat. Iya. Iya, sedangkan kalau di hostel itu yang gitu. Iya. Kalaupun ada yang membangunkan tapi nggak seperti Kak Jamie ini, remeng. Tapi dalam membangun ya, itu membangun ya, yang membangun. Terus kalau cara kerjanya cepat-cepat. Iya betul. Harus cepat-cepat, harus apa gitu. Sedangkan aku kayak aku ngerasa ada cara cepat tapi aku justru kayak lebih ribet. Aku merasa seperti itu. Iya. Dan aku ketika berkawan sama Kak ini, Kak Jamie, aku ngerasa ada aura positif yang aku dapat. Vibes-nya positif. Energi positif ya. Tapi pernah dibentak-bentak nggak? Sama siapa? Kak Jamie itu bentak-bentak dirimu karena kamu lambat misalnya gitu. Cepatlah, lama kali kau dandan itu. Pernah gak? Itu pernah, tapi aku gak merasa itu adalah satu yang menyakitkan. Bukan. Tapi gak simpan sini ya? Enggak. Justru aku ngerasa ingat di kampung. Ini kayak mamaku. Oh gitu. Iya. Tapi semua teman-teman di sini semua damai ya? Damai, rukun. Gak ada yang terhambat di sini, gak ada? Nggak ada, puji Tuhan sampai sekarang ini damai. Damai semua ya. Sesuai Natal lah ya kan, harus damai Natal gitu. Jadi kalau ditanya, kalau nikah tahun ini udah siap belum? Belum. Harus berapa tahun lagi nunggu? 2 tahun, 3 tahun? Belum tahu pasti ya? Mungkin 2 tahun lah. Ada target gak kamu buat, aku harus merit nih di usia sekian gitu? Pernah buat target di usia 25 aku harus merit. Sekarang usiamu udah berapa? Udah lewat. Udah 26 tahun. Udah beda setahun ya? Dan setelah itu gak mau lagi buat target. Gak mau lagi. Pokoknya ngalir aja lah. Iya. Kalaupun dikasih Tuhan ya udah. Itulah itu. Kamu mengimani gak kalimat khotbah yang tadi, waktu Tuhan yang terbaik gitu? Aku mengimani. Karena aku merasakan pertolongan Tuhan itu ajaib. Dan baru-baru ini aku merasakan pertolongan Tuhan itu. Tuhan itu ketika kita itu berdoanya, mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, itu pengalamanku ya, secara spiritual. Ketika aku mendoakan itu, dan ketika aku ngomongnya gini, terjadilah kehendakmu, itu terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi tidak dengan kehendakku. Itu sangat menyakitkan. Sampai kadang-kadang aku gak ikhlas dengan doaku. Aku kayak tawar-menawar sama Tuhan. Tuhan kok cepet banget Tuhan jawab doaku. Kok kayak gini sih gitu ya? Iya kok kayak gini. Sekalipun aku bilang terjadilah kehendakmu, kok kayak gini banget ya gitu. Iya. Makanya terjadi kelepasan tadi, diputuskan, dia yang memutuskan kita gitu. LDR. Jauh berarti? Jauh. Kenapa suka LDR? Tidak ada cowok-cowok di sekitarmu rupanya? Enak gak LDR itu menurutmu? Kalau menurutku selagi komunikasi itu lancar ya enak. Tapi kalau disuruh milih LDR atau tidak LDR dalam sebuah hubungan yang serius lah? Tidak LDR lah. Dekat gitu ya? Oh iya. Kayaknya kalau menurutku ya, dari teman-temanku juga sepelayanan, jodohnya mereka gak jauh-jauh sih. Ya dari circle mereka juga gitu. Gak mungkin kita berdoa, ya Tuhan aku mau opa-opa Korea. Cek dulu dong, kamu ada nggak berkenalan sama orang Korea? Temanmu ada orang Korea nggak? Ini kawan-kawanmu, si Elisabethnya tiap hari. Si Rizna ya kayak mana dapat orang Korea ya kan? Pernah, iya kan, itu mindsetnya kan? Iya, betul. Gak usah kejauhan lah gitu. Paling di circle kita juga ya dapat itu gitu. Jadi kira-kira semua aman-aman aja lah ya? Aman-aman. Iya. Aku juga terima kasih lah ya. Inilah perbincangan kami sama Siska. Dengan Sahuta lah ini dari Sibolga Tapteng. Walaupun agak jauh sedikit rumahnya, tapi masih satu kabupaten dari Tapanuli Tengah. Terima kasih Siska udah datang di podcast aku. Kita mungkin akan ngobrol lagi di waktu-waktu yang akan datang. Jadi di akhir kata udah disampaikan semua unek-uneknya sama keluarga, udah ada lagi? Udah. Yang mau disampaikan? Udah. Ada lagi? Nggak ada lagi. Oh, yang sama masa lalu udah beres? Udah kelar? Udah lah ya? Yakin? Udah kelar lah ya? Udah lah ya. Udah habis? Udah selesai?
biarlah tahun-tahun yang lalu berlalu lah. Ya. Jadi kalau ada masuk misalnya pria baru mendekati udah aman lah. Udah bersih nih, udah clear lah semua. Mungkin aku akan memulihkan hatiku dulu ya. Pulihkan. Iya, karena kebanyakan laki-laki yang memilih untuk pergi itu katanya waktuku nggak ada. Oh. Nah, kalau aku masih kayak gini-gini aja ya memang akan hal sama juga kan. Iya. Nanti laki-laki rasain. Jadi ada sampai mereka bilang, jangan mendekati laki-laki lain kalau hatimu belum pulih. Iya, kalau kamu tuh belum beres, kalau kamu tuh belum dewasa. Iya. Ada beberapa orang bilang aku tuh belum dewasa dalam segi percintaan lah. Iya. Tapi seringnya waktu nanti akan menjadi lebih dewasa lah. Iya. Kita berharap seperti itu ya. Oke. Terima kasih sekali lagi Siska buat kehadirannya di podcast Silaban. Akhir kata aku Samuel Silaban pamit undur diri dan ini teman saya di samping saya. Puasan Siska Rumapea. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Horas Podcast Silaban.